Kaila Clara IPS 3. Silakan dituliskan nama dan kelasnya. Ira 10.3 sudah hadir. Siva IPA 2, Pito IPA 1, Dery 10.1, Clara IPS 3, Kirana IPA 1, Reni IPA 2, Nasila IPA 6, Raina 10.3, Indah IPA 2, Eka IPS 3, Rahma IPS 2, Nur Komaria IPS 1, Adel IPS 4, Maharani IPA 6, terima kasih kiriman mawarnya. Siapa itu? Nuhun. Arya IPA 6 hadir. Aziz IPA 4. Siza ya. Kiriman es jeruk pagi-pagi. Dari Pratama sudah bergabung. Masih pada tidur, segera bangun. Aurel 10.2. Aurel 10.2. Siza Dira IPA 2 udah hadir. Afia IPA 1. Rizky IPA 1, Nahda IPS 3. Yang sudah hadir masing-masing kelas coba di kontak-kontak teman-teman yang lainnya yang sudah bangun IPS 3 atau Nahda, yang lain di kontak-kontak. Adisti 10, silakan dibuka Al-Qur'annya. Yuk, silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita akan mulai pada pukul 5.30. Sekarang udah lewat ya. Karenina Rahayu IPS 3, Rania IPA 4. Ya, kita mulai. Masih banyak yang belum masuk. Baru beberapa orang yang sudah masuk, yang lainnya kita tunggu di
tengah perjalanan. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para siswa dari SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang serta para siswa dari MTs Miftahul Jannah, rekan-rekan, sahabat di mana saja berada, alhamdulillah kita tidak pernah terhenti, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita sekalian. Kalau kita mencoba menghitung nikmat itu, tentulah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nikmat yang utama adalah Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita. Allah masih nikmat kesehatan, ya, nikmat kesempatan. Sehingga pagi hari ini kita masih dapat ikut bergabung, ya, dalam kegiatan rutin kita setiap hari Ahad pagi. Ya, tujuannya apa? Agar kita para siswa semua terbiasa dibangun pagi untuk sholat subuh. Ya, sekali lagi, jadi tujuan utama dari kegiatan pengajian subuh setiap Ahad pagi agar kita semua terbiasa bangun pagi untuk sholat subuh. Sekalipun hari sekolah libur, maka sholat pun libur juga. Itu jangan seperti itu. Terima kasih kepada para siswa telah hadir. Tadi sudah saya absen di awal. Ada Pak Ijah, sekarang Pak Ijah IPS 2. Tadi beberapa dari kelas 12 ya sudah hadir bergabung, juga kelas 10 ada beberapa yang sudah bergabung. Ya, alhamdulillah Anda bersyukur kepada Allah bisa bangun pagi hari ini. Dan nanti kita akan membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an. Dan kita setelah membaca Al-Quran 5 ayat surah Al-Baqarah ayat 76, nanti ada kajian maknanya. Maka mohon yang sudah hadir pagi hari ini tetap bergabung sampai akhir acara, ya, tidak absen saja terus kemudian tidur atau pergi kemana, ya. Jadi kita waktunya 30 menit, tidak lama. Kita bertahan di acara ini, kita akan mengaji. Insya Allah pahalanya melimpah, ya. Membaca Al-Quran itu 1 huruf, itu 10 kebaikan, 10 pahala. Makanya kalau kita baca Al-Quran 5 ayat saja, itu sudah berlimpahkan pahala. Maka tumbuhkan dalam diri kita semangat kecintaan untuk selalu membaca Al-Quran kapanpun, ya, bisa
bisa pagi hari, siang, sampai malam hari kita jangan lepas daripada Al-Quran. InsyaAllah kalau hidup dekat dengan Al-Quran, maka InsyaAllah hidupnya Allah berikan kemudahan, ya. Allah jaga kita. Jangan sampai terjebak dalam perbuatan dosa kepada Allah. Walaupun Allah jaga dari segala musibah, mara bahaya yang sekarang datang tidak pernah kita ketahui, ya. Banjir, tanah longsor, kebakaran, dan sebagainya sekarang muncul tiba-tiba. Maka insya Allah orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, maka Allah jaga itu, ya. Maka selalu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terima kasih sekali lagi pada peristiwa yang telah bergabung. Kita akan mulai membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 76. Ya, silakan dibuka ayatnya. Para mesti Pak 4 hadir, ya. Yang lainnya pada kemana ini? Yang lainnya. Ya, kita mulai. Al-Baqarah ayat 76. Kelas 10, 11 nggak ada, belum betul 11 ya. 11 belum ada yang saat yang muncul, 11. 13 Fikri belum ada yang hadir, Fikri. Alvino, Alif baru hadir, Alif. Ya Fatir, siap-siap buka Al-Qurannya, Al-Baqarah ayat 76. Ya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat 76 Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Ya, yang baru masuk Jasmine, Zain, silakan segera buka Al-Qurannya. Sekarang ayat 77. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Diulang. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya, ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailun
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Ya, ayat terakhir. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Ya, itu pembacaan Helga. Satu orang yang masuk IPS 4, seorang yang bergabung, yang lainnya masih pada tidur ya. Ya, itu adalah pembacaan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 76. Baik, untuk kandungan ayatnya ya, untuk kandungan ayatnya kita buka surah Al-Isra ayat 78, dibuka Al-Qurannya surah ke-17. Surah ke-17 ayat 78, silakan. Ya, silakan yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Dibuka Al-Qurannya surah Al-Isra ayat 78. Ya, Kaila baru hadir ya, Kaila IPA 5. Ya, silakan dibuka Al-Isra ayat 78, surah ke-17. Surah ke-17, ayatnya ayat 78. Kita bahas ayat ini ya. Kita bahas ayat ini karena berkaitan dengan satu program utama ya, program utama dalam kehidupan seorang muslim adalah kita semua harus selalu menjaga waktu sholat subuh. Ya, silakan dibuka Al-Qurannya Al-Baqarah Al-Isra ayat ke-78, surah ke-17 ayat 78. Dilihat ayatnya, kita ambil 2 ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Lanjut ke ayat 79-nya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalaka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di ayat 78 Allah katakan aqimis sholat, dirikan sholat, lidulu kisamsi ketika setelah
tergelincir matahari. Dirikan sholat liduluki syamsi ketika setelah tergelincir matahari. Ila ghasaqil lail sampai dengan gelap malam. Wa Qur'an al-fajri dan dirikan pula sholat fajar, sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya sholat subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Ya, ulangi lagi dari awal. Aqimis sholat, dirikan sholat liduluki syamsi ketika setelah tergelincir matahari. Di tengah hari, siang-siang jam 11.50-an itu tergelincir matahari, bergeser di siang hari, itu waktu zuhur telah tiba. Maka kita laksanakan sholat zuhur setelah tergelincir matahari. Terus sorenya 3 jam setelah zuhur kita laksanakan sholat asar. Terus ila ghasaqil lail sampai dengan masuk waktu malam. Setelah terbenam matahari dan malam tiba gelap gulita, maka dirikan sholat maghrib. Terus bergeser 1 jam kemudian dirikan pula sholat isya. Jam 7 lewat, itu selesai sholat isya, kita tidur. Kemudian bangun lagi kapan? Wa Qur'an al-fajri, pada saat telah terbit fajar. Setelah terbit fajar, sinar yang membelah keheningan malam, gelap gulitanya malam, dengan terbitnya matahari, ya itu sinar sudah muncul, maka dirikanlah sholat subuh. Nah, kata Allah dalam ayat ini, Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu, sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Catatan penting dalam kajian pagi hari ini, ayat yang terakhir Allah katakan, Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Lihat ayatnya, Al-Isra ayat 17 ayat ke-78. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Hadirin rahimakumullah, para siswa yang dirahmati Allah. Jadi dari ayat ini Allah katakan dari seluruh waktu sholat yang 5 waktu, maka ada satu keunggulan dibanding dengan yang lain, adalah sholat fajar yang kita laksanakan di awal kehidupan pagi hari. Maka itu dijaga dengan baik-baik. Kenapa? Karena ketika kita bangun subuh, kita sholat subuh, setelah itu kita tilawah, membaca Al-Quran, kita berzikir, dan kemudian kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita inginkan sampaikan kepada Allah. Maka doa-doa kita yang dipanjatkan ketika waktu subuh itu, setelah subuh itu akan diaminkan oleh para malaikat. Kalau malaikat sudah mengaminkan doa-doa kita, maka yakinlah bahwa doa kita itu pasti akan Allah kabulkan. Ya, jadi ketika kita berdoa habis sholat subuh, doa yang kita panjatkan, kita banyak butuh dengan Allah, sampaikan dengan penuh khusyuk dan tawadu, maka yakinlah, ya insya Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita itu. Kemudian yang paling prinsip adalah bagi seorang muslim, kalau pagi harinya pengen sukses dan bahagia, pengen sukses kegiatan pagi hari, maka bangunlah di waktu subuh. Anda punya agenda hidup apapun, kita sudah merancang kehidupan pagi hari itu, sampaikanlah kepada Allah, ya Allah, pagi hari ini saya akan berkegiatan ini.
mohon ridhonya Allah, maka yakinlah rencana hidup pada pagi hari itu maka pastilah akan meraih kesuksesan. Kenapa? Karena Allah dilibatkan dalam kegiatan itu. Allah akan meridhoi upaya kita itu. Terkait dengan pekerjaan kita, ya, terkait dengan belajar kita pada hari ini, pagi hari ini, atau agenda-agenda yang lain dalam hidup ini, maka mulailah dengan ada komunikasi, ada dialog dengan Allah. Sampaikanlah kepada Allah sejumlah agenda itu. Kalaupun ada sebuah masalah dalam hidup ini, masalah yang ringan, berat, sedang, sebagainya, maka sampaikanlah kepada Allah. Nanti Allah akan mengurai masalah itu. Semua problematika kehidupan, masalah yang kita hadapi pada saat ini, ketika kita menyampaikannya kepada Allah, kita mohon kepada Allah lewat sholat, memohon pertolongan Allah, maka yakinlah masalah itu akan terurai dengan baik. Jadi kalau kita punya problematika yang cukup rumit, terus ingin ada sebuah solusinya, maka itu perlu dan harus kita sampaikan kepada Allah. Mohon kepada Allah agar masalah itu segera terurai dengan baik dan ada solusi yang terbaik. Bagaimana caranya ya tadi kita bangun subuh? Sekali lagi, pada program yang lalu sudah saya lontarkan pada malam Jumat, ya. Pada malam Jumat yang lalu sudah saya sampaikan kepada para siswa juga rekan sahabat, ya, kita akan membuat komunitas pejuang subuh, ya, karena sangat pentingnya waktu subuh kita tampil setiap lini kehidupan dalam sebuah keluarga. Ada satu yang berperan sebagai pejuang subuh, ya. Apa tugas pejuang subuh itu? Yang pertama adalah membangunkan diri sendiri untuk sholat subuh. Itu tugas yang pertama ya kepada para siswa sekalian, rekan sahabat, karena pentingnya waktu subuh. Maka tugas pejuang subuh itu yang pertama adalah membangunkan diri kita masing-masing untuk bisa bangun sholat subuh. Bagaimana caranya? Kita sudah di awal sebelum tidur kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan saya di waktu subuh dengan sungguh-sungguh serius, yakin Allah bangun kita. Satu, apa tadi? Kita mohon kepada Allah sebelum tidur agar kita bisa bangun subuh. Yang kedua, teknologi disetting, ya HP disetting untuk bisa bangun berbunyi pada pukul sebelum waktu subuh. Nah kalau itu sungguh-sungguh, insya Allah. Juga yang ketiga, kita bisa berpesan kepada orang tua kita agar jangan lupa bangunkan kita, ya, itu diantaranya. Jadi sekali lagi, jadi pejuang subuh ini tugas utamanya adalah membangunkan diri sendiri untuk sholat subuh, ya. Terus yang kedua, setelah diri kita bangunkan keluarga kita, ya. Yang punya adik, bangunkan adiknya. Yang punya kakak, bangunkan kakaknya. Yang punya ibu bapak, bangunkan bapak ibunya untuk sholat subuh, ya. Jadi kita setelah diri kita bangun, maka bangunkan satu rumah itu untuk sholat subuh. Kemudian setelah saudara yang tinggal satu rumah, orang tua dan saudara kita, maka yang ketiga, berkomunikasi dengan teman-teman sahabat yang lain yang beda rumah untuk sama-sama bangun subuh. Digunakan HP-nya untuk dikontak nomor teleponnya,
dibunyikan agar teman-teman yang beda rumah, ya beda tempat tinggal, kita bisa membangun mereka untuk sholat subuh. Ya, jadi setelah keluarga kita sudah terbangun, terus kita membuat jaringan kepada teman-teman sahabat yang berbeda rumah, beda tempat tinggal, agar mereka pun sama-sama bisa sholat subuh. Nah, kalau ini sudah kita terbangun dengan baik, ya semua ambil peran, ya para siswa, para guru, semua jadi pejuang subuh di rumahnya masing-masing, di tempat tinggalnya masing-masing. Jadi nanti seluruh rumah-rumah bangun semuanya gara-gara peran kita, maka itulah pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Insya Allah umat Islam Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Saya pernah membaca sebuah pernyataan, ya. Saya pernah membaca sebuah pernyataan. Jadi kenapa seorang Israel, Yahudi terus membombardir umat Islam, membantai umat Islam? Kenapa? Kata mereka, kami tidak akan berhenti membantai umat Islam sampai umat Islam itu sholat subuhnya sudah sama dengan sholat Jumat. Ya, saya ulangi lagi kalimatnya. Jadi kata pimpinan Israel, Yahudi, Zionis, jadi kami, kata mereka, tidak akan berhenti membunuh, membantai, membombardir umat Islam sampai jamaah subuh sudah sama dengan jamaah sholat Jumat. Artinya apa? Jadi ketika waktu subuh, umat Islam itu berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, hari ini sangat berat, ya, sangat sedikit di antara kita yang sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid musola, sangat sedikit. Ya, maka dari itu bermula dari diri kita hari ini, ya, Farel baru hadir. Jadi saya minta kepada para siswa SMA 4, ya, dari Toljana, coba Anda ambil peran sebagai pejuang subuh hari ini. Anda pejuang di rumahnya masing-masing, pejuang bagi dirinya, pejuang bagi keluarganya, pejuang bagi teman-temannya yang satu kelas, ya, atau satu kelompok, satu komunitas. Nah, kalau Anda bisa membangunkan mereka, wah, itu sebuah pahala yang sangat besar sekali, ya. Karena apa? Karena kita baca banyak hadis Rasulullah SAW. Pertama, subuh adalah waktu yang sangat utama dalam hidup ini. Mereka yang mengabaikan waktu subuh, dia akan lepas ke peluang kehidupan yang sukses itu. Jadi orang yang melepaskan waktu subuhnya, tidur tidak bangun waktu subuh, itu akan kehilangan peluang dalam hidupnya. Sementara orang yang bangun subuh, insya Allah akan berikan kesuksesan dalam hidupnya. Dan kemudian kata hadis Rasulullah SAW, sebelum sholat subuh tegakkan 2 rakaat qobliyah subuh, maka kata Rasulullah, maka nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh kita tegakkan, maka nilai sholat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Dan kemudian orang yang sholat subuh berjamaah di rumah dengan yang perempuan, laki-laki di masjid, maka sholat subuh berjamaah nilainya sama dengan sholat wajib sepanjang malam. Sholat subuh berjamaah nilainya sama dengan sholat wajib sepanjang malam. Berapa jam? 12 jam. Itu sangat luar biasa. Nah, maka tolong di kita hari ini, mulai pagi hari ini, maka saya minta Anda semua yang menyimak kajian ini, coba ambil bagian dalam
menjadi pejuang subuh. Kalau kita susah bangun subuh, ya, ada yang susah bangun subuh ya, ada ya, susah bangun subuh. Kenapa itu? Karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Dosa-dosa kita akan menghalangi kita untuk bangun subuh. Ya, jadi kalau kita mencari tahu kenapa sih susah bangun subuh, berat banget ya. Karena apa? Karena dosa-dosa kita terlalu banyak. Maka sangat berat untuk bangun subuh. Maka kalau pengen bangun subuh dengan ringan dan nikmat, maka tinggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah. Ya, bangun kesolehan, bangun kebaikan, hindari kemaksiatan kepada Allah, kepada manusia yang lain. Maka insya Allah kita akan Allah mudahkan di dalam melaksanakan sholat subuh. Ya, itu barangkali kajian pagi hari ini. Jadi intinya merujuk kepada Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 bahwa sholat subuh adalah sholat yang paling utama dan termasuk waktu sholat yang Allah kabulkan doa-doa itu. Kenapa? Karena sholat subuh itu disaksikan oleh miliaran malaikat. Maka pastilah, yakinlah bahwa doanya, segala keinginannya akan Allah kabulkan. Ya, barangkali sekali lagi jadi ajakan saya kepada teman-teman, sahabat, rekan-rekan, para siswa. Dimulai pagi hari ini kita punya tekad yang kuat, tidak akan pernah melewatkan waktu subuhnya, akan selalu bangun pagi dan laksanakan sholat subuh dengan sebaik-baiknya. Mohonlah kepada Allah, pastilah Allah kabulkan dan hidup kita akan sukses dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian kajian hari ini. Terima kasih kepada para siswa telah hadir bergabung sampai selesai. Tidak terlalu banyak pagi hari yang karena masih pada tidur ya. Ya, tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siska masih bertahan? Dafa hadir. Fatir sampai selesai ya. Rahma selesai. Maharani selesai. Nasila, Cahaya, Ira 13 selesai ya. Vito, Kirana hadir selesai ya. Nasila, Nadia sampai selesai ya. Tias IPA 1. Ya, Siska sampai selesai ya. Rifki 10-2. Aziz IPA 4. Novaisa selesai ya. Meliana 10-3. Noratia hadir ya. 10-3 hadir. Rahma. Siapa lagi yang hampir yang sampai selesai? Siapa lagi? Nining 10-3 hadir. Siapa lagi sebelum keluar? Absen dulu, absen ulang lagi dicatat. Ya, sekali lagi terima kasih banyak kepada para siswa telah hadir. Ya, silakan. Oh ya, Rahma ya, Widya 10-3, Rifki 10-2 ya. Devita IPS 4 baru hadir ya. Selesai ya, selesai. Aziz selesai ya, Aziz IPA 4. Caca, Marsa IPA 1, Marsa. Siapa lagi yang sudah bergabung sampai selesai? Amin, sehat terus, amin ya Allah. Destra hadir ya, Destra. Karina IPA 4 hadir ya. Karina. Rifki, ya silakan Rifki. Olahraga jogging ke Citra ya, silakan biar sehat. Biar sehat badannya ya. Siapa lagi?
Coba mohon ditampilkan lagi yang masih bertahan sampai terakhir ini. Iki itu kelas mana Iki? Iki itu kelas mana? Oh Rifki ya. Oh ya Rifki kelas mana Rifki teh? Rifki kelas mana? Danang IPA 5 selesai. Sally 10.3 selesai ya. Sally siapa lagi? Saya mohon untuk ditulis namanya yang sudah selesai. Ropaisa. Iya. Iya, terima kasih banyak. Ya, silakan beraktivitas pagi hari ini.